Ya lo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, tentunya di dunia tani. Oke sahabat tani. Nah, untuk video kali ini saya ada di perkebunan kelapa sawit, yaitu dengan notabe di mana kelapa sawit ini sudah tinggi. Nah, sudah berapa? 8 meter lebih ya, 8 meter lebih. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Nah, lalu apa Pak yang akan dibahas, yaitu tentang ini. Saya akan kasih tunjuk pada kalian semua tentang kelapa sawit yang pelepahnya itu uh, pada sengkleh secara alami, itu bukan disengkleh disengaja, tidak ya, melainkan sengklehnya secara alami. Tuh bisa dilihat ya di layar HP Anda ini ya. Nah ini dia. Itu disebabkan karena apa, itu kan pertanyaannya. Jadi itu yang akan kami bahas dan akan saya bahas ya. uh, Jangan khawatir kalau kalian melihat kelapa sawitnya seperti ini ya. Jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir ya. Karena apa? Itu adalah tanda kalau sawit Anda itu subur sekali gitu loh. Nah, lalu kenapa ini bisa terjadi kayak gitu? Ya kan pertanyaannya itu. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui itu adalah ini ya, kualitas pada tanahnya. Tanahnya kalau kelebihan unsur hara apa Pak? Unsur hara yaitu dengan kandungan N atau nitrogen. Nah, itu akan berpengaruh sekali sangat bagi kelapa sawit ya. Nah, bisa dilihat ya. Karena apa? Nitrogen ini sifatnya untuk memberatkan pelepah, makanya pelepah yang sengkleh ini itu karena disebabkan oleh kelebihan nitrogen. Jadi terlalu subur kandungan tanahnya. Nah, solusinya gimana Pak caranya biar tidak nanti kedepannya itu tidak sengkleh lagi? Nah itu kan. Jadi kita harus hantam pakai pupuk, yaitu dengan pupuk apa? KCL bisa ya. Nah, untuk menurunkan pH pada menurunkan kandungan nitrogennya itu loh, supaya karena apa? Untuk KCL ini kan bukan dari buah saja yang diuntungkan, melainkan untuk pelepah itu biasanya lebih kuat ya. Nah jangan heran kalau ada kelapa sawit yang pelepahnya itu sangat keras sekali. Nah, keras sekali itu karena unsur hara pada tanahnya tidak seimbang antara nitrogen ataupun KCl nya itu tidak seimbang, maka terjadilah pengerasan pada pelepah kelapa sawitnya itu. Kalau ini sangat empuk sekali, karena apa? Dari dilihat saja sudah sengkleh semua kan, bisa diperhatikan di sini sengkleh semua. Jadi itu untuk diegrek pun itu enak sekali. Nah, tapi bahayanya kalau diegrek dengan sengkleh kayak gini, itu bonggol dari pelepah itu sendiri itu bisa kembali lagi ke diri kita, mengenai diri kita sendiri. Nah, dari dia ngikut pada fiber dari egreknya, biasanya begitu. Jadi tidak bagus juga ya kalau terlalu empuk itu untuk pelepah kelapa sawitnya itu, karena nanti berdampak seperti ini, sengkleh semua gini. Ini bukan kekurangan air, enggak, bukan ya, bukan kekurangan air, bukan, karena kelebihan unsur hara pada nitrogennya. Nah, bisa dilihat di sini juga ada ini. Nah, sengkleh ini satu, wow, buahnya sangat mantap sekali ya. Nah, itu sudah memerah itu teman-teman, tapi di ini hitam warnanya, tidak kelihatan. Tuh bisa dilihat ya, ini kebunnya sangat bersih sekali, bisa dilihat bersih. Nah itu sangat parah sekali itu sengkleh semua itu pelepahnya. Dan biasanya kelapa sawit yang sengkleh seperti ini itu bisa terjadi di pelepah yang jenis sawit yang pelepahnya pelepah panjang seperti ini. Kalau pelepah pendek tidak seperti ini ya. Bisa dilihat ini, wow, sangat luar biasa nih, kebun kelapa sawitnya sangat bersih sekali. Dan buahnya juga mantap-mantap ya. Ini sudah tinggi, tahun tanam 2007 ya. Sekali lagi 2007, kebanyakan di sini tahun tanamnya itu 2007 ya. Jadi itu yang saya kasih tunjuk pada teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau perkebunan teman-teman itu kelapa sawitnya itu
pelepahnya sengkleh kayak gini itu sangat bagus. Sangat bagusnya apa? Dari sisi kesuburannya ya yang pertama, dan yang tidak bagusnya itu adalah sengklehnya itu sendiri. Kalau dibiarkan terus menerus nanti ya banyak efek buruknya itu loh. Kalau memanen kita bisa terkena pelepah pada bonggolnya ini, pelepah itu kelapa sawit itu sendiri. Dan kalau buahnya ya sangat super itu. Jadi cara mengatasinya kita hanya memupuknya dengan KCL saja. Tuh. Oke, jangan pakai NPK. Karena apa? NPK ini kan nitrogen, kalium sama apa? Nitrogen, fosfat, kalium kan lengkap kan. Jadi nitrogennya ini yang akan menambah parah pada kelapa sawit itu loh. Itu. Oke. Tapi kalau KCL itu adalah yang pas untuk kelapa sawit seperti ini, yang notabene di mana pelepah itu sengkleh semua. Oke, teman-teman. Jadi lihat ya, bersih sekali ini. Hanya berapa persen saja yang daun keringnya itu. Karena ya maklum, karena masih apa namanya? Masih kemarau itu loh. Jadi hujan 4 hari kemarin itu hanya kiriman saja teman-teman. Tapi ya syukur alhamdulillah sudah selesai pemupukan ya. Nah, habis hujan kedua itu langsung dipupuk. Nah, pupuknya pakai apa Pak? Nah, saya langsung pakai pupuk KCL ya. Supaya apa? Untuk kedepannya 1,5 bulan atau 2 bulan itu akan keluar buahnya yang ada di atasnya. Oke, sudah paham deh? Sudah jelas ya? Ini sangat luar biasa, ini sangat luar biasa. Oke. Nah, dan ini saya kasih tunjuk ini teman-teman. Jadi banyak petani-petani kita itu untuk menanam kelapa sawit itu kita tanam saja pakai bibit cabutan seperti ini. Ini kentosan ini teman-teman. Ini hasil dari buah yang turun itu tidak dibawa, akhirnya tumbuh seperti ini. Nah, pertanyaannya apa bagus apa tidak? Meskipun dipupuk dengan maksimal itu ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk bibit kelapa sawit itu kalau menurut saya pribadi tidak bisa sembarangan teman-teman. Karena apa? Dari sisi lain seperti video saya sebelumnya ya, dan sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah kalau kita cabut gini dari cabutan itu kan tidak mengetahui jenis bibitnya apa, varietasnya apa, kan tidak tahu ya. Yang kedua itu pasti sudah di 90% itu pasti banyak kelapa sawit yang jantan atau salah genetik, itu pasti banyak sekali teman-teman ya. Jadi itu karena apa? Karena penyerbukan yang ada di sini kayak di sini itu kan tidak menjamin teman-teman, meskipun alami tapi tidak menjamin teman-teman kalau ini akan berkualitas untuk bibitnya. Oke, semoga itu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman ya. Jadi saya tidak melarang untuk menanam bibit cabutan, silakan saja, bebas saja. Tapi kalau ada permasalahan pada kelapa sawit di perkebunan kalian ya tanggung sendiri, karena kalian sendiri yang menanamnya itu loh. Saya hanya mengingatkan. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani muda ya, petani-petani muda yang mau mulai menanam kelapa sawit tentunya. Dan itu, dan bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, nanti akan ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya, dan dari sini mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Petani sehat luar biasa.